Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 5 November 2023 dalam pekan biasa ke-31 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira dan Mary Melinda. Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, hanya berkat rahmat-Mu, umat beriman dapat mengabdi dan memuji Engkau dengan cara yang pantas dan terpuji. Singkirkanlah segala hambatan, agar dengan leluasa kami bergegas menyongsong apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki, bab 1 ayat 14b sampai dengan bab 2 ayat 2b, dilanjutkan ayat 8 sampai 10. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan, dengan pengajaranmu kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi. Firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan.
Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 7b sampai dengan ayat 9 dan ayat 13. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Sebab sementara kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikianlah adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 23, ayat 1-12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebih lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri,
ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Keserasian kata dan perbuatan. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapak dan saudaraku semua, salam sehat untuk kita sekeluarga, juga untuk komunitas kita di hari Minggu ini, 5 November 2023. Kalimat pembuka yang saya miliki pada hari ini adalah kita, termasuk saya sendiri, pada umumnya suka melihat keluar dari diri ini dan tidak mau melihat ke dalam diri ini. Kita jarang mau membuat sebuah terobosan untuk masuk lebih dalam ke dalam diri kita, atau lebih dikenal dengan introspeksi diri. Akibatnya, kita selalu merasa bahwa diri kita ini adalah paling benar. Ada kontroversi atau alur kisah yang terbalik pada hari ini, yang kita dengar tadi pada bacaan pertama, bacaan kedua, lalu kita juga dengar bacaan Injil. Dalam bacaan pertama dalam kitab Mailaki, Tuhan mengecam para imam yang bersikap angkuh dan sombong karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. Dan Tuhan akan mengirimkan kutukan kepada mereka dan mengubah semua berkat menjadi kutukan untuk mereka. Karena apa? Karena mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan dan terlebih lagi, mereka membuat banyak orang tergelincir karena pengajaran mereka. Kesombongan dan keegoan mereka inilah yang membuat mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Namun sebaliknya, Rasul Paulus dalam bacaan kedua menunjukkan kerendahan hatinya dalam pelayanan yang tulus kepada umat yang dilayaninya. Dituliskan seperti seorang ibu yang melayani anaknya. Kita dapat bayangkan seorang ibu yang melayani anaknya. Ada ketulusan di sana. Dan ada kalimat indah sekali dari Rasul Paulus, bahwa kami, para rasul maksudnya, tidak putus-putusnya mengucapkan syukur juga kepada Allah sebab kamu atau kita pada zaman ini telah menerima firman Allah. Dipertegas dalam Injil hari ini, Yesus secara terbuka mengajarkan kepada muridnya untuk mengikuti ajaran orang-orang Farisi, tetapi jangan menuruti perbuatan mereka. Maka kalau kita simpulkan dalam bahasa sederhana, adalah hari ini kita mendengarkan tentang keserasian antara perkataan dan perbuatan. Mari sebentar kita melihat realita kehidupan zaman ini, bahwa banyak orang yang mengatakan hal-hal yang indah, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekannya. Kita ambil contoh konkret. Berapa banyak public figure yang bernyanyi, yang bercerita dan bernarasi tentang damai, tentang kasih, tentang kebaikan dan seluruh nilai-nilai luhur, tetapi hidup mereka tidaklah sesuai dengan apa yang ditayangkan. Lalu bagaimana dengan kita? Termasuk diri saya sendiri juga. Seberapa banyak hal ada ketidaksesuaian antara perkataan kita dan perbuatan kita. Begitupun juga di panggung politik. Seberapa banyak keranjang janji atau seruan-seruan indah selama masa kampanye. Dalam Injil hari ini, Yesus menekankan pentingnya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Keserasian antara apa yang ada dalam diri kita dan apa yang akan kita lakukan. Keserasian antara batin dan lahir. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini ada sedikit yang menggelitik hati, yaitu kata menduduki. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata menduduki dapat memberi kesan menghuni tanpa hak atau merebut posisi. Menduduki. Kita dengar tadi,
ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kata menduduki tentu bukan dalam maksud menghuni dengan tanpa hak atau merebut posisi. Dalam tradisi Yahudi memang para ahli Taurat dan kaum Farisi diakui memiliki kewenangan, memiliki wewenang mengajar dan menafsirkan Taurat dengan wibawa yang seperti Musa sendiri. Pengaruh mereka mulai besar pada abad ke-5 sebelum Masehi, yakni setelah orang-orang Yahudi kembali dari pengasingan Babilonia. Pada zaman itu dibutuhkan pegangan untuk membangun kembali kehidupan bangsa dan agama. Dapat dimengerti bila sisi hukum dan ajaran agama lebih ditonjolkan. Tiap kali masyarakat Yahudi terdesak oleh kuasa politik dari luar, maka ciri-ciri kepercayaan mereka semakin menjadi menonjol. Keadaan seperti inilah sering dijumpai dalam berbagai lapisan masyarakat, juga pada zaman kita sekarang ini. Tetapi yang jelas, Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan dan dijadikan objek. Kita sungguh sangat mengenal pola hidup Yesus dalam kepemimpinannya. Lebih banyak ia menuntun orang lain. Ia penuh kerendahan hati dan sungguh-sungguh dalam pemberian diri. Pola hidupnya menjadi hal penting dalam refleksi kita sehari-hari dan juga sekaligus menjadi tantangan kita. Apakah pola atau gerak hidup Yesus itu sungguh ada pada hidup kita? Yaitu pola menuntun dengan penuh kerendahan hati dan sungguh-sungguh dalam pemberian diri atau dalam pelayanan kita masing-masing. Namun hati-hati dengan kata pelayanan ini. Banyak kesan bahwa kata pelayanan itu menjadi miring diartikan dengan kata ya namanya pelayanan. Atau ada sesuatu di balik pelayanan itu. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, poin kita hari ini adalah keserasian antara perkataan dan tindakan. Sehingga kita dapat sungguh-sungguh mengikuti pola atau gerakan hidup Yesus. Walaupun perlahan-lahan untuk mengikutinya. Terkadang hidup kita pun menjadi batu sandungan bagi orang lain, di mana orang lain ingin membangun dirinya menjadi lebih baik. Mengapa? Karena kita sendiri tidak mau menjadi pribadi yang bermutu. Maka marilah kita menjadi pribadi yang bermutu, maka kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Semoga Allah merestui semua niat dan upaya kita untuk itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menghendaki kerendahan hati dan kesetiaan. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari, serta mewartakannya kepada sesama, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.